Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 5. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menuliskan informasi penting dalam teks percakapan. Dan yang kedua, kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Nah, sekarang mari kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu menuliskan informasi dalam teks percakapan. Nah, mari anak-anak disimak teks percakapan tersebut. Pak Guru, ayo anak-anak, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dedi, apa itu sampah organik dan anorganik, Pak? Pak Guru menjawab, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya, kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan untuk sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Misalnya, kaleng, kaca, logam, dan plastik. Komang bertanya, mengapa sampah harus dipisah-pisahkan, Pak? Pak Guru menjawab, sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang, Komang. Dedi, sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah yang dibeda-bedakan. Komang kemudian mengatakan, iya, aku juga. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya. Nah, dalam teks percakapan tersebut antara Pak Guru, Dedi, dan Komang sedang membahas tentang sampah organik dan sampah anorganik anak-anak, serta sampah tersebut yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Sehingga ketika anak-anak menemukan tempat sampah yang ada di tempat umum, jumlahnya ada 2, maka itu adalah tempat sampah untuk membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kosakata sulit yang ada pada teks percakapan di atas antara lain yang pertama, sampah organik. Nah, apa tadi anak-anak sampah organik itu? Benar, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Lalu, sampah anorganik. Apakah itu anak-anak sampah anorganik? Benar, sampah yang berasal dari benda tak hidup. Lalu yang ketiga, daur ulang. Apakah itu daur ulang anak-anak? Benar, pengelolaan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Nah, dari teks percakapan tersebut anak-anak bisa mengetahui kosakata yang belum pernah anak temui sebelumnya. Kemudian, informasi penting apa yang anak-anak dapatkan dari teks percakapan antara Pak Guru, Dedi, dan Komang? Nah, anak-anak bisa menuliskan informasi penting seperti ini misalnya. Membuang sampah sesuai tempatnya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita dapat membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Kertas, daun kering, dan sisa sayuran dibuang ke tempat sampah organik. Kaleng, kaca, dan plastik dibuang ke tempat sampah anorganik agar dapat didaur ulang. Nah, itu contoh membuat informasi penting dari teks percakapan yang sudah Ibu bacakan tadi. Anak-anak bisa menuliskannya sesuai dengan pemahaman anak-anak.
Nah, sampai di sini sudah paham semuanya? Selanjutnya yaitu kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Nah, perhatikan berikut ini. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, tahukah anak-anak contoh sikap mau hidup bersama yang lainnya, anak-anak? Nah, di situ terdapat 2 gambar. Kira-kira gambar apakah itu, anak-anak? Gambar yang pertama adalah musyawarah warga. Untuk gambar yang kedua, apakah itu? Sholat berjamaah di masjid. Nah, itu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Sekarang mari kita coba untuk mengisi kolom berikut ini, anak-anak. Contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Di situ terdapat yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Kemudian yang kedua, yaitu mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan. Yang ketiga, melakukan ronda malam. Yang keempat, melakukan musyawarah warga. Kemudian yang kelima, apa kira-kira anak-anak? Melakukan kegiatan perkumpulan rutin bersama dengan warga-warga sekitar, mungkin bisa dilakukan setiap bulan atau setiap minggu agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar warga satu dengan lainnya, anak-anak. Nah, baru saja ini contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, sekarang kita coba untuk mengisi kolom berikut. Kolom tentang sikap agar terwujud kebersamaan di masyarakat. Nah, berikut sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Nah, mari sama-sama berdiskusi. Untuk sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar, di situ yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi anak-anak. Kemudian yang kedua apa, anak-anak? Yang kedua, kita dapat bersikap mau saling menolong. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima, bersikap baik kepada sesama warga. Nah, itu anak-anak. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Anak-anak bisa menerapkan sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini telah selesai, anak-anak. Untuk tugas kita hari ini yaitu menuliskan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat dengan tegak bersambung. Terdapat dalam buku pena halaman 179. Di situ terdapat 3 gambar, anak-anak bisa tuliskan apa kegiatan tersebut dalam tulisan tegak bersambung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.